Berawal dari langkah para pelajar Stovia yang mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 hingga mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Trikoro Dharma, Yong Sumatera Nenbon, Yong Batakbon, Yong Minahasa, dan kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat kedaerahan dan masih mementingkan golongan tertentu. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Yong Islami Nenbon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Pada 1925 dilangsungkan rapat-rapat persiapan yang akan mengarah pada terlaksananya Kongres Pemuda pertama. Para perintisnya tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang berasal dari sekolah-sekolah tinggi di Jakarta dan Bandung. Sebagai angkatan muda yang mengenyam pendidikan model Eropa, mereka antusias mempelajari dan memperdebatkan berbagai revolusi besar dunia. Selain itu, mereka juga mendiskusikan beragam pemikiran politik dunia. Sekalipun menimba pelajaran dari berbagai belahan dunia, cita-cita mereka tentang sebuah forum yang mendeklarasikan persatuan bangsa Indonesia terinspirasi dari wacana persatuan yang didengungkan oleh Perhimpunan Indonesia. PI mengalami radikalisasi ketika Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat dibuang ke Belanda. PI yang awalnya hanya menjadi wadah silaturahim dan pesta, kemudian beralih menjadi wadah diskusi kebangsaan hingga menghasilkan manifesto politik 1925. Mereka juga mengeluarkan terbitan rutin berjudul Indonesia Merdeka sebagai seruan untuk membangun semangat nasionalisme. Seruan ini yang pada akhirnya ditanggapi oleh PPPI dan diwujudkan dalam bentuk Kongres Persatuan Indonesia. Namun, pemerintah Belanda juga menghubungi orang tua mahasiswa dan pelajar agar anaknya tidak mengikuti kegiatan politik dan setiap rapat yang diadakan oleh bangsa Indonesia harus dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda-pemudi Indonesia dan semua hadirin di sini. Atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada para hadirin. Sebagai pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita, dan sebagai pribadi yang memperjuangkan usaha kemerdekaan tanah air Indonesia, di Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu. Kita ingin mencapai tujuan kita bersama, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Kongres ini diselenggarakan dengan cita-cita untuk 1. Membentuk badan terpusat dari organisasi-organisasi pemuda yang ada. 2. Memajukan gagasan persatuan nasional. 3. Menjalin kerjasama lebih erat antar organisasi pemuda yang menafaskan persatuan nasional. Dengan ini, saya akhiri pidato saya. Saya Muhammad Tabrani dari Jungsofa. Berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres yang bertemakan penyebaran jiwa kebangsaan Indonesia di kalangan pemuda Indonesia dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dinanti bangsa Indonesia. Berdasarkan tema Kongres kali ini, izinkan saya untuk berpidato di depan para hadirin sekalian. Para pemuda harus memperkuat rasa persatuan yang harus tumbuh mengatasi kepentingan golongan, agama, dan daerah. Juga dibentangkan sejarah pergerakan Indonesia dan ditegaskan bagian yang harus diambil oleh pemuda-pemuda untuk meresapkan jiwa dan cita-cita Indonesia Raya. Pemuda-pemuda harus dapat menjauhkan diri dari kepentingan golongan dan kepentingan diri sendiri. Demikian pidato saya yang berjudul Indonesia Bersatu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apa yang dikatakan Bapak Muhammad Tabrani itu sangat luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus bisa lepas dari kolonisasi yang dilakukan oleh Belanda ini. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan sekarang adalah bahasa untuk mempersatukan etnis-etnis yang berada di Indonesia, serta membentuk organisasi yang dapat menampung aspirasi dari mereka. Maka dari itu, izinkan saya berpidato tentang kemungkinan masa depan bahasa dan sastra di Indonesia. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa bahasa Melayu lambat laun akan menjadi bahasa persatuan di Indonesia, yang ditentukan oleh orang Indonesia itu sendiri. Dan kebudayaan Indonesia masa depan akan mendapatkan pengungkapannya dalam bahasa itu. Kita akan membentuk negara menjadi negara federasi.
di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Lebih baik pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus saling berkoordinasi untuk membangun pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menjadi masalah ke depannya. Kami setuju pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan karena bahasa Melayu sudah banyak digunakan sebagai bahasa pengantar selain bahasa Belanda dan bahasa Arab. Kami tidak setuju jika bahasa Melayu dijadikan bahasa persatuan. Menurut kami, yang cocok jadi bahasa persatuan adalah bahasa Jawa. Mohon tenang pada hadirin. Menurut jalan pikiran saya, jika tumpah darah dan bangsa disebut Indonesia, maka bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Bung Tabrani, sepertinya Anda sedang melamun. Mana ada bahasa Indonesia di negeri ini? Jika belum ada bahasa Indonesia di negeri ini, maka akan kita lahirkan dalam kongres ini. Saya setuju dengan Bung Yamin. Tetapi saya lebih setuju dengan pendapat Bung Tabrani. Saudara-saudara, sepertinya pada kongres kali ini kita belum bisa mendapatkan kesepakatan. Kita sudah memiliki kesepakatan, hanya saja belum diterima oleh perkumpulan anggota daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan saat ini adalah anggota dari PPBI. Kalau begitu kita harus menunggu beberapa waktu sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan untuk kita. Yang penting adalah tujuan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan saya yakin ini akan berhasil. Tapi tentunya, aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bu. Menurut saya, bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan kita. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika ingin tujuan kita tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Baiklah, kalau begitu pertemuan ini kita lanjutkan di kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasannya di kongres kedua. Pada 3 Mei 1928, PPPI mulai menggelar rapat persiapan menuju Kongres Pemuda kedua. Rapat itu dilanjutkan lagi pada 12 Agustus 1928 yang dihadiri perwakilan dari berbagai organisasi pemuda dan berhasil memutuskan akan menggelar kongres pada 27 sampai 28 Oktober 1928 serta telah menyepakati susunan panitia kongres tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semua, terima kasih atas kedatangan Anda semua pada Kongres Pemuda kedua kali ini. Dan saya berharap bahwa di Kongres yang kedua ini kita akan menghasilkan suatu sumpah dan pengabdian kepada bangsa Indonesia. Karena kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang terjajah, bangsa yang butuh kemerdekaan. Dan untuk itu persatuan dan kesatuan adalah salah satu kunci untuk mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, saya serahkan rapat ini kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa Indonesia harus mencapai persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan adanya persatuan ini. Ya, kami perwakilan dari Jawa Batak setuju. Fondasi kemerdekaan Indonesia ada 5 syaratnya, yakni ada sejarah, hukum, bahasa, pendidikan, dan kemauan. Ya, benar Bu. Kita harus menekankan persatuan agar Indonesia bisa dijajah dengan Inggris dan Belanda. Apalagi persatuan berguna untuk kemerdekaan Indonesia. Hai Lander, Anda tidak pantas mengatakan kemerdekaan Indonesia. Sebaiknya Anda pergi dari kongres ini. Kalau sebelah lagi mentang-mentang masih berkuasa, saya nanya saja memang. Pada rapat kali ini saya mengusulkan agar pendidikan anak-anak dan pendidikan yang ada di Indonesia harus dibenahi agar semua golongan dapat merasakan pendidikan yang adil. Ya, saya setuju dengan pendapat Saudari Menci. Dan saya di sini ingin menambahkan bahwa konsep pendidikan di Indonesia haruslah sesuai dengan aturan kebangsaan, yakni interaksi, gemar membaca, organisasi pemuda, sekolah berasrama, dan keharmonisan keluarga. Dan ya, kesalahan pendidikan di Indonesia adalah terlalu memanjakan anak dan beranggapan bahwa derajat kaum wanita di bawah kaum laki-laki. Sebaiknya pendidikan di rumah meniru seperti model pendidikan taman siswa. Ironisnya banyak anak perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan.
serta mereka hanya dididik untuk pekerjaan rumah tangga saja. Sehingga banyak di antara mereka yang kawin paksa, kawin di bawah umur, serta poligami yang mereka terima. Pada pertemuan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato. Kita sebagai pemuda perlu menekankan nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi, serta mengingatkan pentingnya gerakan pramuka dalam konteks pembentukan gerakan pemuda yang berorientasi kebangsaan. Dengan ini, persatuan yang didambakan oleh bangsa Indonesia dapat terwujud dengan cepat. Merdeka! 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 Hei, para pemuda, kalian tidak perlu mengucapkan Indonesia merdeka secara eksplisit. Cukup tahu antara anggota Kongres saja. Bung Sugondo, saya punya rancangan resolusi yang sempurna untuk Kongres kali ini. Baiklah, akan saya simpan terlebih dahulu. Sebelum saya membacakan hasil Kongres kedua ini, maka saya akan mempersilahkan Bung Wage Rudolf Supratman untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya kepada kita semua. Karena beliaulah yang telah mengaransemen lagu ini dengan biolanya yang indah. Baiklah, saya rasa Kongres Pemuda kedua kali ini sudah berakhir dan keputusan sudah bisa kita ambil untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, saya akan membacakan hasil Kongres kedua kali ini. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.